Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar kerjaannya. Yang masih studinya juga, dan semoga rezeki teman-teman tetap lancar-lancar juga. Untuk Jepang minggu ini, sebelumnya ya teman-teman, maafkan kemarin 1 mingguan nggak upload podcast karena lagi ribet banget nih teman-teman, ngurusin pindahan dan lain-lain. Dan kebetulan Jepang itu kan tutup bukunya di bulan September, jadi di bulan ke-9, jadi kerjaan juga lagi banyak ya, macam-macam lah. Jadi kemarin itu nggak sempet buat ngerjain episode baru yang seharusnya kemarin itu Jepang minggu ini itu tuh upload kemarin, tapi ini hari Minggu malam ini bahkan gua baru bikin episode ini gitu. Semoga teman-teman tetap setia dengerin Night in Tokyo. Dan ya seperti biasa teman-teman, buat episode kali ini gue bakal cerita atau bacain komen, tapi kebetulan kemarin gue cek di Instagram dan lain-lain, sepertinya belum banyak ada komen. Jadi bacain komennya gue tahan dulu kali ya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen tanya-tanya hal-hal yang berkaitan tentang Jepang, hal-hal yang mungkin teman-teman penasaran sesuatu yang berkaitan tentang Jepang, bisa ditanya, bisa langsung ya, mungkin DM juga boleh, terus komen di Instagram juga boleh, atau teman-teman juga bisa kirim ke email nightintokyo.podcast@gmail.com. Jadi nanti, atau teman-teman juga bisa jawab tuh di Spotify, yang bagi teman-teman yang dengerin Night in Tokyo di Spotify. Jadi di Spotify itu kan ada kayak Q&A. Jadi teman-teman bisa tulis komen atau jawab Q&A yang di situ ya. Nanti setiap Jepang minggu ini, episode tentang Jepang minggu ini, pertanyaan, komen, ya, mungkin email juga bakal gue bacain buat teman-teman, dan gue coba jawab sepengetahuan gue ya teman-teman. Jadi ya nggak enakan sotoy juga, jadi ya gue berusaha jawab semampu gue gitu. Ya tentunya hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Jadi karena nggak ada bacain komen teman-teman, gue bakal mulai gue pengen bercerita tentang 3 berita besar di bulan ini sebenarnya. Satunya ada hubungannya dengan Indonesia, 2-nya ya mungkin ada hubungannya tapi nggak secara langsung. Yang jelas 3 berita ini tuh sangat di highlight, apalagi di media di Indonesia gitu loh, karena ini cukup heboh, cukup menjadi perbincangan juga, bahkan orang-orang Jepang ataupun komunitas orang Indonesia yang ada di Jepang. Oke, jadi kita mulai di berita pertama. Sebenarnya berita ini gue taunya dari situs bahasa Inggris, Jepang bahasa Inggris. Jadi
Mungkin teman-teman udah tahu, beberapa teman-teman apalagi yang ngikutin tentang berita Jepang. Di bulan lalu kayaknya ya. Kayaknya bulan lalu atau ya kayaknya bulan lalu, akhir bulan lalu lah. Itu tuh di Gunma, teman-teman. Jadi Gunma itu tempatnya di utara Tokyo. Jadi daerah prefektur lain ya. Jadi provinsi lain di atas, di bagian utara dari Tokyo. Itu ditemukan seorang wanita berkebangsaan Indonesia dengan nama Josie Putri Cahyani telah meninggal di sebuah apartemen, teman-teman. Jadi ini juga cukup heboh di beberapa berita di Indonesia. Awalnya gue taunya dari media Jepang, terus kayaknya bahkan jauh sebelum dari itu deh. Jauh sebelum di media Jepang muncul berita ini, sebenarnya di komunitas Indonesia komunitas yang di Jepang itu, ICJ, itu tuh udah ada yang ngepost tentang hal ini gitu loh. Gue lupa ya, waktu itu dia baru cari temennya apa memang udah ketahuan dia meninggal, ceweknya si Josie ini. Gue juga nggak tahu sih asalnya dari mana si Josie ini di Indonesia, tapi yang jelas dia exchange student kayaknya, dan dia hilang beberapa hari dari keterangan temannya karena keluarganya menghubungi juga nggak dibalas-balas. Dan beberapa hari kemudian muncullah berita dari media Jepang, entah bahasa Inggris atau bahasa Jepang, semuanya memberitakan tentang ditemukan si Josie ini yang sudah meninggal di salah satu apartemen di Gunma. Dan semua berspekulasi karena Josie ini ditemukan di salah satu apartemen atas nama orang lain. Jadi ini bukan apartemennya dia. Apartemen ini adalah bukan milik ya. Yang menyewa apartemen ini itu adalah orang Jepang, laki-laki orang Jepang berumur 40 tahun yang kemudian hilang dan dicari oleh polisi, yang dimana beberapa minggu kemudian itu ditemukan oleh polisi di salah satu stasiun. Di beberapa media si lelaki itu yang namanya adalah Keiichiro Kajimura itu tuh lebih tepatnya dia mengakui kalau cewek itu memang sempat tinggal di situ. Hanya saja dia nggak merasa atau dia menampik tuduhan bahwa dia yang membunuh si cewek itu. Jadi intinya sampai saat ini tuh berita lanjutannya juga belum ada. Jadi masih dalam investigasi atau ya pokoknya masih dalam investigasi pihak kepolisian gitu loh, teman-teman. Dan gue sendiri tanya juga ke teman yang menjadi jurnalis juga di salah satu media di Jepang. Dia bilang emang agak lama mungkin ya, karena kalau proses investigasi biasanya media belum bisa nulis gitu loh, karena belum dibeberkan hasilnya kayak gimana. Dan itu cukup lama, katanya bisa sebulan, bisa 2-3 bulanan. Jadi mari kita tunggu
kabar kelanjutannya gimana. Yang jelas dari beberapa berita lalu si Joshi udah sepertinya ya, kalau gua nggak salah udah nyampe rumah, udah dikirim jenazahnya ke Indonesia buat dimakamkan. Nah, ini tuh yang menarik dari kasus ini adalah bukan tiba-tiba. Ya biasalah netizen di Indonesia kan kepo, terus mungkin level detektifnya tuh tinggi gitu. Jadi mungkin karena informasi yang ada di teman-temannya si Joshi ini, mungkin salah satu yang ngepost di ICJ itu tahu nama si cowok orang Jepang itu, dan akhirnya netizen pun menemukan si Facebook dari Keiichiro Kajimura itu. Gua coba baca kumparan news. Jadi di sini dia menjelaskan kayak siapa Keiichiro Kajimura, pria yang dicari polisi atas kematian WNI di Jepang. Komunitas Indonesia di Jepang digemparkan oleh berita seorang warga negara Indonesia di kota Maebashi, Prefektur Gunma, Jepang, yang ditemukan tidak bernyawa di apartemen kenalan prianya, yaitu sebenarnya Keiichiro Kajimura itu. Kematian WNI bernama Joshi Putri Cahyani, umurnya masih muda teman-teman, 23 tahun, itu pertama kalinya dikonfirmasi oleh Indonesian Community in Japan (ICJ) melalui postingan Facebook pada Rabu 23 Agustus. Joshi merupakan pelajar sekolah bahasa yang tiba di Jepang pada April lalu. Salah seorang anggota grup Rosalia Bratanegara mengungkapkan Joshi telah meninggalkan asrama asrama tempat tinggalnya atau asrama Nihongo Gakunya itu. Nihongo Gaku itu sekolah bahasa Jepang 2 pekan sebelum dilaporkan meninggal dunia. Joshi, kata Rosalia, telah hilang kontak sejak hari Kamis sebelum kepolisian Prefektur Gunma menemukan mayatnya pada hari Selasa minggu depannya. Joshi dalam pesan terakhirnya memberitahu bahwa dia sedang bersama kenalannya, seorang pria kewarganegaraan Jepang bernama Keiichiro Kajimura. Teman-teman Joshi menyebutkan keduanya berpacaran, bahkan Kajimura menjemput Joshi dari asrama pada hari terakhir teman-teman melihat Joshi. Diketahui belakangan bahwa Kajimura pernah memiliki catatan kriminal kasus pembunuhan di tahun 2017. Jadi kasus ini gue juga pernah baca di salah satu media Jepang, dalam bahasa Jepang tentunya, bahwa si Keiichiro Kajimura ini dulu pernah tersangkut kasus, teman-teman. Jadi dia itu, kalau dari pernyataan si Rosalia terkait rekam jejak dugaan pembunuhan Kajimura, sempat dilaporkan oleh media lokal Sankei Shimbun pada 2 Oktober 2017. Dalam laporan itu disebutkan kepolisian Prefektur Wakayama telah menangkap seorang pria berusia 34 tahun, yaitu Keiichiro Kajimura tadi, atas dugaan pembunuhan. Kajimura diduga telah mencekik kekasihnya hingga tewas di sebuah hotel di kota Shigu. Jarak antara Shigu dan Maebashi sekitar 407 km. Maebashi itu kota di mana si Joshi itu ditemukan. Korban dicekik Kajimura adalah warga lokal berusia 26 tahun bernama Haruka Abe. Itu. Jadi ya waktu itu juga baca kenapa dia nggak terbukti, atau maksudnya nggak dipenjara, karena rupanya si Kajimura ini punya mental health atau penyakit mental lah kayak gitu. Terus akhirnya ketemu, mungkin setelah berapa tahun terus ketemu Joshi, ya
sebenarnya dia itu belum divonis sebagai belum diputuskan sebagai pembunuh karena ini masih dalam investigasi, tapi dari ya karena itu apartemennya dia, mungkin itu akan cenderung ke dia gitu loh, siapa pembunuhnya dan lain-lain. Dan berita kelanjutannya juga belum ada teman-teman. Kemarin gua cari beberapa berita lain dengan bahasa Jepang, malah menemukan sebuah berita bahwa di bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus, rupanya si Keijiro Kajimura ini sempat narik duit dari ATM yang ada di convenience store sebesar 8 mang atau 8 mang 1 sen. Jadi 81.000 yen. Ya sekitar 900 ribuan lah kalau di Indonesia kan. 900 ribuan bukan, 9 jutaan. Kalau di Indonesia kan ya, jadi 80 ribu kan 8 jutaan gitu. Nah, itu adalah dan ATM-nya, kartu ATM yang dia buat tarik duit itu rupanya atas nama si Joshi itu teman-teman. Gak tahu motifnya apa dia ngambil duit dengan ATM si Joshi, ya mari kita tungguin penyelidikannya seperti apa. Yang jelas berita terakhir yang gue temukan terkait si Joshi dan Kajimura ini itu tuh baru sampai ketahuan bahwa si Kajimura ini sempat tarik duit sebesar 9 jutaan dari kartu ATM-nya si Joshi. Ya mungkin masih harus nunggu sebulan 2 bulan lagi teman-teman buat tahu gimana kelanjutan dari kasus si Joshi yang meninggal ini, orang Indonesia. Yang jelas si Kajimuranya itu udah ditangkap oleh polisi, udah masuk dalam investigasi. Mari kita berdoa bersama, semoga terang lah jalannya seperti apa, kasusnya seperti apa, dan mendapat hukuman yang adil seadil-adilnya kalau memang itu si Kajimura terbukti bersalah atas pembunuhan atas meninggalnya si Joshi ini. Yang jelas ini sedikit ini ya sedikit mematahkan stereotip gitu loh, bahwa kalau kita dulu kan waktu belum ke Jepang gitu, waktu masih di Indonesia suka Jepangan, suka dorama, terus berpikir bahwa orang Jepang tuh baik-baik gitu. Ya pada akhirnya ya teman-teman, setelah gue sendiri udah banyak ngomong lah tentang seperti apa orang Jepang, dan orang Jepang tuh society-nya gimana, terus ya macem-macem lah. Pada akhirnya gue sadar ketika udah lama tinggal di Jepang, kita tuh udah gak ada hubungannya. Jadi background kita warga negara apa gitu yang tertanam, yang tercap ke paspor kita atau di diri kita itu, gua rasa udah nggak relevan dengan apa perilaku kita gitu loh. Yang pada akhirnya entah kita orang Jepang, entah kita orang Barat, orang Asia Tenggara, Indonesia, semua itu dibalikin lagi ya individunya gitu loh. Kalau memang dia jahat ya jahat, terlepas dia orang Jepang, orang Amerika, orang apa, ya pada akhirnya gue
nggak melabeli itu pada orang gitu loh. Jadi ya apakah orang Jepang semuanya baik? Ya belum tentu, tergantung individunya. Apakah semua orang Indonesia tuh seperti itu? Ya belum tentu, tergantung individunya. Jadi ya memang ada beberapa stereotip yang menempel di setiap negara, tapi ya pada akhirnya semua itu kembali ke individu masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan bahwa, kan biasanya suka ada komen, orang Jepang bisa gitu juga. Ya bisa teman-teman, karena ya balik lagi emang kalau individunya emang jahat ya jahat aja gitu loh. Gak harus orang Jepang, gak harus orang Indonesia, gak harus orang Amerika, orang Eropa dan lain-lain. Tapi kalau udah jahat ya jahat aja gitu. Ya intinya semoga teman-teman yang tinggal dimanapun lah, yang gak harus Jepang, apalagi di Jepang ya, mungkin kalian udah berpikir bahwa orang Jepang itu baik. Semua itu enggak semua teman-teman. Ya tetap hati-hati, tetap menjadi orang baik lah. Dan semoga karena kita menjadi orang baik, kita pun mendapat temannya, mendapat kenalannya itu juga orang baik. Bukan berarti si Joshi itu Joshi itu apa saja sih kayaknya. Ketemu orang aneh Jepang, orang aneh banyak juga loh teman-teman di Jepang. Jadi ya semoga kita berdoa semoga kasusnya akan menjadi terang, dan turut berduka juga buat keluarga Joshi dan teman-teman juga. Semoga mendapat kejelasan lah nantinya beberapa bulan kemudian tentang bagaimana kasus dari meninggalnya si Joshi ini gitu. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya yang cukup heboh di Indonesia, bahkan di Jepang, bahkan di sekitar Jepang. Jadi kita tahulah bahwa Jepang itu dari bulan lalu, mulai membuang limbah nuklirnya itu ke laut. Nah, ini tuh kayak ada kontradiksi, ada pro dan kontra dan lain-lain gitu loh. Tapi gue coba kutip dari berita CNBC Indonesia, heboh Jepang buang limbah nuklir ke laut, ternyata karena ini. Negeri Sakura alias Jepang saat ini menerapkan kebijakan pembuangan limbah pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN ke laut yang sudah mulai dilakukan sejak Agustus lalu. Oh, berarti 2 bulan lalu, bukan bulan lalu. Lebih spesifik, Jepang membuang air limbah dari PLTN Fukushima yang hancur sejak Kamis pekan lalu. Maksudnya yang hancurnya bukan Kamis, maksudnya dia membuang limbahnya itu Kamis pekan lalu atau tanggal 24 Agustus 2023 gitu. Lebih dari 1 juta metrik ton air radioaktif yang telah diolah dari PLTN dialirkan ke Laut Pasifik. Ini disebut-sebut merupakan proses yang memakan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan. Karena itu berliter-liter lah. Air tersebut disuling setelah terkontaminasi akibat kontak dengan batang bahan bakar di reaktor yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami tahun 2011. Itu salah satu tsunami gempa yang besar waktu itu ya teman-teman. 2011. Tangki di lokasi tersebut menampung sekitar 1,3 juta ton air. Cukup untuk mengisi 500 kolam renang ukuran Olimpiade. Alasan Jepang. Menurut laporan BBC, sejak bencana tsunami 2011 merupakan perusahaan utilitas yang bertanggung jawab atas PLTN tersebut, Tokyo Electric Power atau TEPCO, Nihon Denryoku kalau bahasa Jepang, telah memompa air untuk mendinginkan bahan bakar reaktor nuklir Fukushima. Ini artinya setiap hari pabrik tersebut menghasilkan air yang terkontaminasi yang kemudian disimpan dalam tangki besar. Lebih dari 1.000 tangki yang telah terisi dan
Jepang mengatakan bahwa mereka membutuhkan lahan yang ditempati oleh tangki tersebut untuk membangun fasilitas baru guna menonaktifkan pembangkit listrik tersebut dengan aman. Mereka juga menunjukkan kekhawatiran bahwa tank-tank tersebut bisa runtuh jika terjadi bencana alam. Melepaskan limbah yang sudah diolah ke laut adalah praktik rutin pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun para kritikus menunjukkan bahwa jumlah limbah yang dihasilkan dari Fukushima berada dalam skala yang jauh lebih besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu di beberapa news barat, jadi ini tuh memang air limbah yang sudah disterilkan oleh Jepang. Yang yang Jepang bilang itu sudah disetujui mungkin ya oleh IAEA atau the International Atomic Energy Agency. Jadi hasil dari penyulingan itu udah dalam batas jauh di ambang aman, kata pemerintah Jepang gitu. Yang dimana dari situ akhirnya mereka berani buat membuang limbah itu ke laut gitu loh. Yang menjadi pro kontra adalah memang negara di sekitar kayak Taiwan, Cina, Korea itu tuh kayak banyak yang menentang gitu loh apa yang dilakukan Jepang ini untuk membuang air limbahnya itu ke laut gitu. Mungkin apakah itu pure memang bentuk kemanusiaan atau memang politik, sebenarnya itu kayak rancu juga sih teman-teman. Ya kita tahulah kalau udah berpolitik, apalagi politik internasional kan kubu-kubuan, negara ini kubunya ini, negara ini kubunya ini, Cina kubunya ini dan lain-lain kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa beberapa waktu lagi heboh-heboh itu tuh gua nyari video di YouTube dan di situ ada satu liputan yang cukup komprehensif lah ya. Jadi mungkin bisa teman-teman cari lah. Jadi video itu tuh video dari Al Jazeera, jadi media Timur Tengah. Dia itu mendatangkan 3 narasumber maksudnya. Dia mendatangkan 3 narasumber dari Jepang, dari satu lagi itu negara Skandinavian itu lupa gua, Sweden mungkin atau mana gitu. Yang satunya lagi itu tuh Cina. Dimana sepanjang acara ini itu tuh Jepang dan Cina itu kayak mereka berdebat gitu loh. Jepang klaimnya tuh ini udah udah di bawah batas aman gitu loh, yang udah disetujui oleh IAEA gitu. Nah, sedangkan Cina itu merasa itu adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia ya gitu-gitulah. Bilangnya kalau itu bukan air dari pendingin tapi air dari yang sudah tersentuh dengan inti dari atom si nuklir reaktor itu, karena Jepang itu mengklaim bahwa Cina juga buang-buang air itu juga ke laut kok, air yang buat mendinginkan itu, tapi Cina mengklaim loh itu adalah persoalan beda gitu loh, bahwa yang kalian buang itu yang udah terkena inti atom ya gitu-gitulah. Ya intinya pada akhirnya gue melihat itu ya ada politik juga gitu loh. Ya apakah pure itu adalah tindak perlawanan terhadap limbah dan lain-lain, juga gue juga ragu juga gitu. Pada akhirnya ya
semuanya politik. Gue juga nggak tahu sebenarnya apakah, gue juga nggak yakin 100% apakah itu aman atau apa. Tapi ya dari pengalaman gue tinggal di Jepang, memang orang Jepang itu cukup terkalkulasi dalam melakukan action, teman-teman. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu tuh selalu udah ada perhitungannya, dan kemungkinan membuang limbah ini pun udah ada perhitungannya tuh dari pihak pemerintah Jepang itu sendiri ya. Gue juga nggak tahu sebenarnya, karena gue juga bukan ahli di bidang itu. Di beberapa gue juga sempat melihat beberapa story dari teman-teman yang tinggal di Jepang juga. Kayak ada yang nge-share orang yang memang expert di sana gitu, bahwa bilang sebenarnya memang si apa ya nama atomnya, tritium. Bentar ya, gue cari dulu. Ya, tritium itu kayak yang masih tertinggal di air itu karena nggak bisa dipisahkan dari airnya itu. Dan peneliti bilang batas ambang kandungan tritium itu juga pun udah dari jauh ambang batas aman gitu loh. Jadi ya kalaupun terkena kulit pun nggak bakal kenapa-kenapa lah, kayak gitu-gitulah. Pokoknya intinya itu udah disterilkan pada batas aman dan akhirnya ingin dibuang ke laut karena Jepang sendiri tanknya udah nggak sanggup lagi buat nampung itu dan lain-lain lah kayak gitu. Dan banyak penolakan dari Cina dan Korea, mungkin ya ada bumbu-bumbu politik juga, apalagi kalau teman-teman lihat rekamannya dari Al Jazeera itu gitu loh, isinya tuh debat aja tuh Cina sama Jepang gitu ya. Ya pada akhirnya gue nggak tahu ya orang-orang yang tinggal di Fukushima itu kayak gimana, tapi waktu itu Perdana Menteri Jepang sempat datang Fukushima terus mendemonstrasikan bahwa dia makan sashimi asal dari Fukushima dan dia bilang aman dan lain-lain kayak gitulah ya politik gitulah. Yang jelas orang di Tokyo yang makan sushi ya tetap makan sushi. Gue juga nggak tahu sebenarnya ikannya itu dari mana, mungkin dari Fukushima atau dari mana juga nggak tahu gitu. Yang jelas gara-gara berita itu terus mungkin ada intrik politik internasional kayak gitu-gitu itu ya, yang jadi jeblok teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang cari duit di Jepang ya bersabar aja ya, mungkin beberapa bulan ke depan akan turun terus sampai memang isu Fukushima ini hilang. Dan nggak tahu ya, mungkin nggak bakal hilang gitu, tapi ya berdampak lah secara ekonomi ya, karena Rusia juga akhirnya ikut memban olahan seafood dari Jepang. Cina apalagi, Korea masih 50-50, katanya pemerintahnya mengizinkan tapi warganya nggak mengizinkan ya, lain-lain ya gitulah. Intinya ada pro dan kontra. Pada ya dari apa yang gue lihat di sekitar orang Jepang di sekitar gue sih kayaknya ya mereka santai-santai aja juga, masih makan sushi dan lain-lain gitu ya. Mungkin mati ya mati enggak sih, maksudnya sakit ya nggak tahu lah ya, pokoknya itulah kalau dilihat dari kacamata kehidupan di Jepang ya. Intinya orang Jepang sih biasa-biasa aja gitu, kayak gitu ya. Beberapa juga udah ada yang nulis kok dalam bahasa Indonesia teman-teman, berita di portal news yang ada di Indonesia, mungkin teman-teman bisa baca secara lengkap. Jadi ya jangan dengar katanya doang gitu, tapi baca secara utuh gitu loh. Jangan dari WhatsApp grup juga kayak gitu-gitu. Baca aja secara utuh. Perkara kalian itu percaya atau enggak ya itu dikembalikan lagi ke masing-masing gitu loh. Karena ya
pada akhirnya kebijakan pun akan ada pro dan kontra gitu. Oke, berita terakhir yang cukup menghebohkan adalah akhirnya CEO atau presiden dari Janis Associate. Janis Associate itu adalah agent yang menaungi talent-talent kayak Arasi, News dan lain-lain. Itu mengundurkan diri, teman-teman. Karena akhirnya dia mengakui bahwa ada kasus apa ya bilangnya, pelecehan seksual sih mungkin ya, pelecehan seksual terhadap trainee atau talent yang masih trainee yang dilakukan oleh si pendiri Janis Associate itu, yaitu Jani Kitagawa, yang dimana CEO-nya pun tahu juga katanya kayak gitu. Akhirnya dia mengundurkan diri sebagai CEO dari Janis, dan mungkin mulai banyak terungkap bahwa kasus pelecehan seksual terhadap, waktu itu kalau trainee sih biasanya masih anak kecil ya teman-teman. Gua nggak tahu waktu itu membernya yang mana, maksudnya member boyband yang mana, tapi itu banyak yang beberapa trainee yang udah jadi talentnya, mungkin ada yang speak up, apa yang udah pernah keluar juga ada yang speak up dan lain-lain kayak gitu. Jadi intinya adalah mantan CEO itu akhirnya mengakui dan mundur dari jabatan CEO-nya gitu. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman beberapa episode lalu dengerin Night in Tokyo yang bareng dengan si Karin Kaneko, dia banyak bercerita tentang kasus Jani Kitagawa itu. Di podcast itu kita ngobrol banyak macam-macam, karena si Karin itu adalah salah satu jurnalis di The Japan Times. Jadi dia salah satu jurnalis di situ, dan dia memang banyak in charge di kasus Janis Associate, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya mungkin yang penasaran seperti apa awalnya dan lain-lain bisa dengerin aja di episode sebelumnya yang bareng si Karin Kaneko kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong idol, Janis Associate kan menangani banyak idol lah ya. Apalagi idol-idol yang banyak bermunculan cowok ya, khususnya kalau Janis Associate kan idolnya cowok-cowok, talentnya cowok-cowok yang banyak menghiasi di pertelevisian Jepang ya itu. Ngomong-ngomongin tentang idol, mungkin beberapa minggu ke depan gue bakal buat sebuah podcast, teman-teman, bareng salah satu temen yang memang dia idol enthusiast. Dia suka idol dan lain-lain. Kita bakal bahas sedalam apa, kita bakal bahas sedalam mungkin tentang sistem peridolan di Jepang, teman-teman. Yang dimana ya sebenarnya itu sistem brilian banget ya sebenarnya tentang idol dan lain-lain. Tapi kadang-kadang ya teman-teman, sistem idol itu beneran bermain di pinggir jurang banget, teman-teman. Itu mungkin beberapa minggu ke depan bakal gue rilis tentang podcast itu. Mungkin yang teman-teman yang memang tertarik dengan seperti apa sih kehidupan idol atau sistem idol di Jepang, industri idol di Jepang itu seperti apa, kenapa begitu banyak fansnya dan lain-lain. Nah, kita bakal bahas berdua, kita berdiskusi ya, lebih tepatnya berdiskusi tentang idol dulu tuh kayak gimana, sekarang tuh yang zaman AKB itu gimana dan lain-lain gitu. Gue bakal banyak bahas itu bareng
teman gue di beberapa episode ke depan. Mungkin tungguin aja teman-teman podcastnya yang memang tertarik dengan idol gitu. Oke, mungkin itu aja 3 news buat Jepang minggu ini teman-teman. Sebelumnya minta maaf kemarin gak sempat buat episode baru. Ya, yang jelas semoga abis ini jadwalnya akan lancar kembali. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu tetap setia dengerin Night in Tokyo. Dan jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Karena di sana gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. Dan tentunya teman-teman bisa langsung kunjungi di website www.nightintokyo.com. Di sana teman-teman bisa baca blog yang gue tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga, dan teman-teman tentunya bisa dengerin seluruh podcast Night in Tokyo mulai dari awal sampai yang paling baru sekarang, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih yang udah tetap setia dengerin Night in Tokyo. Selamat malam, selamat beristirahat, dan dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye.